Halo semuanya, selamat datang di studi pengantar ekonomi 1 yang diselenggarakan oleh Divisi PSDM Kanopi FEB UI. Gue Ebenezer Mesoto Harefa atau biasa dipanggil Eben dari Ilmu Ekonomi 2021, dan hari ini kita akan bahas ujian akhir semester pengantar ekonomi 1 tahun 2021. Ada 2 bagian, pilihan ganda dan esai. Gue akan start dari PG, terdiri dari 20 nomor. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari nomor 1. Soalnya bunyinya bahwa pada pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang elastis sempurna menunjukkan bahwa perusahaan, kita recall lagi bahwa di pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pada tingkat individu atau pada tingkat sebuah perusahaan itu bentuknya adalah horizontal. Ya, sumbunya adalah P dan Q. Nah, kurva horizontal ini menunjukkan apa? Menunjukkan demand, ya, individual demand-nya. Itu pasti juga akan sama dengan menunjukkan harganya. Oke, dan P pasti akan sama dengan average revenue. Oke, dan karena kurva demand-nya itu bentuknya horizontal, yang mengimplikasikan bahwa persamaannya hanya terdiri dari konstanta tanpa koefisien, maka akan sama juga dengan marginal revenue. Jadi demand sama dengan P sama dengan AR dan MR. Artinya apa? Bahwa pada tingkat harga sebesar P star, yang adalah hasil pertemuan dari demand dan supply di tingkat market, maka berapapun kuantitas yang dijual oleh perusahaan, 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai tak hingga, maka harga yang berlaku adalah sebesar P star. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak output. Benar atau salah? Salah ya. Kenapa salah? Karena tadi untuk menjual lebih banyak output, dia akan tetap mengenakan harga sebesar P star karena kurva permintaannya bentuknya horizontal. Oke. Yang B, dia menjual produk yang terdiferensiasi. Benar atau salah? Salah ya, karena sudah jelas bahwa pasar persaingan sempurna itu jenis barang yang terjual itu adalah homogen. Persis sama, tidak ada perbedaan antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya. Oke, yang C, kita lihat dapat menjual output sebanyak-banyaknya pada tingkat harga yang berlaku. Benar atau salah? Benar ya, bahwa pada P-Star, ya, kita bisa jual output sebanyak-banyaknya dengan harga sama sebesar P-Star 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti yang tadi gue jelaskan. Dan yang pilihan yang D, dapat menjual output sesuai dengan tingkat harga yang diinginkan. Benar atau salah? Salah ya. Kenapa? Karena di pasar persaingan sempurna, penjual tidak bisa menentukan harga sesuai keinginannya. Oleh karena itu dia dikatakan bersifat price taker karena mengambil harga yang sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya, pilihan A, B, dan D salah, maka pilihan yang tepat adalah yang C. Oke. Kita lihat nomor 2. Asumsikan suatu perusahaan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Jumlah output yang diproduksi adalah sebesar 200 unit. Maka kita interpretasi Q-nya sama dengan 200, tingkat harga berlaku sebesar 10.000. Oke, total biaya tetapnya sebesar 1 juta. Fixed cost-nya sebesar 1 juta. Oke, lalu kemudian biaya variabel per unitnya adalah sebesar 4.000. Average variable cost sebesar 4.000. Oke. Berdasarkan data tersebut, mana pilihan yang benar? Kita bahas satu persatu. Pilihan yang A, menutup usahanya sementara dalam jangka pendek. Ingat bahwa dalam jangka pendek, keputusan melanjutkan atau menutup usaha itu didasarkan pada pertimbangkan membandingkan P versus A, V, C. Oke, kita lihat. Ya, di sini P-nya adalah sebesar 10.000. Oke, dan AVC-nya adalah sebesar 4.000. Artinya P lebih besar daripada AVC. Dan dengan ini berarti keputusannya apa? Dia tetap berproduksi. Kecuali kebalikannya, baru dia akan menutup usahanya. Oke, yang B, memaksimalkan laba. Ingat bahwa laba maksimum itu terjadi ketika apa? Syaratnya adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini mutlak. Oke, sekarang kita cari, adakah datanya tersedia? MR bisa dicari nggak? Bisa. Dari mana? Persamaan tadi D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Tadi P-nya sama dengan berapa? Sama dengan 10.000. Dan karena P sama dengan MR, maka dia juga nilainya sebesar 10.000. MC-nya berapa? Marginal cost itu apa sih? Marginal cost itu adalah besar perubahan total cost dibagi dengan besar perubahan Q. Bisa diketahui nggak datanya? Nggak bisa. Oke,
Maka kita lihat pilihan jawaban lainnya. Pilihan C dan D itu bicara tentang laba atau rugi ekonomi. Maka kita hitung dulu profit atau loss dari perusahaan tersebut. Oke, profit atau dilambangkan dengan P itu rumusnya apa? Total revenue dikurangin total cost. Total revenue dapat dari mana? Dapat dari P dikali dengan Q. Dikurangin total cost. Total cost sendiri terdiri dari fixed cost ya, ditambah dengan variable cost. Oke. Nah, variable cost ini karena datanya tidak tersedia, yang tersedia adalah average variable cost, maka gue bisa bikin bahwa AVC dikali Q. Sama aja kan? Oke, sekarang kita masukkan datanya. P-nya 10.000. Oke, dikali dengan 200. Oke, dikurangi dengan variable fixed cost-nya 1 juta. Oke, ditambah average variable cost-nya 4.000. Oke, dikali dengan Q-nya sebesar 200. Oke, ini kalau kalian hitung nanti akan dapat hasilnya sebesar 200.000. Ya, angkanya positif, menunjukkan bahwa dia mendapatkan laba. Maka jawaban yang paling tepat adalah A dan B salah. Dia mendapatkan laba karena positif. Maka D yang benar. Oke, lanjut nomor 3. Dalam jangka pendek, pasar persaingan sempurna akan selalu meraih laba ekonomi pada saat, kita recall lagi ya tadi bahwa laba ekonomi ya diselambangkan dengan P itu adalah TR dikurang dengan TC. Oke, TR tadi apa? P dikali Q. Oke, TC apa? Supaya gua bisa bikin dikali Q, maka dia adalah ATC. Oke, maka kalau gue satukan maka P dikurangin ATC itu adalah dikali dengan Q. Maka hanya dengan membandingkan P versus dengan ATC, ya P versus dengan ATC, itu kita sudah bisa dapatkan laba atau rugi per unitnya. Mana yang tepat? Ya, berarti ketika P lebih besar daripada ATC, dia mendapatkan economic profit, dan ketika P lebih kecil daripada ATC, maka dia akan menghadapi economic loss. Jawaban mana yang benar? Jawaban yang benar nomor 3 adalah yang A, ya, yaitu ketika P lebih besar daripada ATC. Oke. Sip. Saya nomor 4. PT Equoway adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Pada saat ini dia telah melakukan produksi sebesar Q100. Sebanyak 100 unit output. Kita interpretasi Q-nya sebesar 100, harga jual produknya adalah sebesar 40.000 per unit. Oke, besarnya biaya total yang dikeluarkan, berarti total cost-nya adalah sebesar 6 juta. Oke, lalu kemudian biaya tetapnya sebesar, fixed cost-nya sebesar 1 juta. Oke, biaya marginalnya adalah atau variable cost-nya adalah sebesar 40.000. Oke. Agar PT Equoway dapat memaksimalkan keuntungannya, maka perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan tadi laba maksimum itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Maka mari kita cari dulu datanya satu-satu. Oke. MR-nya di mana? MR-nya itu adalah 40.000. Kenapa? Karena tadi D sama dengan P sama dengan AR sama dengan sama dengan MD sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Ya, tadi P-nya sama dengan berapa? Sama dengan 40.000. Oke, maka di sini kita bisa dapatkan karena P sama dengan AMR, maka juga adalah nilainya sebesar 40.000. Oke, lalu kemudian ini salah. Ini adalah biaya marginal ya. Biaya marginal berarti marginal cost. Kita sudah dapatkan bahwa marginal cost-nya adalah sebesar 40.000. Oke, berarti tercapai ya, terpenuhi MR sama dengan MC. Artinya bahwa perusahaan juga sudah mencapai laba maksimum. Oke, maka pilihan yang tepat adalah apa? Mengurangi? Tidak, karena akan mengurangi laba maksimum. Menambah produksi juga tidak, karena dia akan mengurangi laba. Lalu kemudian melanjutkan produksi sebanyak 100 unit atau tidak menambah produksinya. Nah, ini yang lebih tepat jawabannya adalah C. Kenapa? Karena tidak menambah produksinya bisa juga berarti menurunkan produksi. Karena kalau kita turunin kan artinya juga tidak bertambah produksinya. Maka yang lebih tepat adalah
dia melanjutkan produksi sebanyak 100 unit karena sudah memenuhi kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, kita lihat nomor 5. Gambar di bawah ini mengilustrasikan struktur biaya dan pendapatan untuk perusahaan monopoli. Agar tidak menimbulkan dead weight loss, maka pemerintah dapat meregulasi monopolis untuk berproduksi pada level output sekian. Oke, pertanyaannya adalah bahwa dead weight loss itu ada di mana? Dead weight loss itu adalah terjadi pada titik keseimbangan monopoli. Kita lihat dulu bahwa titik keseimbangan monopoli itu tercapai di mana? Ini adalah kurva demand sama dengan P sama dengan AR ya. MR-nya ada di bawahnya. Oke, MR-nya di sini. Oke, lalu kemudian dia akan selalu berproduksi pada saat kapan? Pada saat MR-nya sama dengan MC atau pada titik ini. Oke, ini kita tarik ke atas. Oke, ini ketemu, ini adalah P monopoli. Oke, dan ini adalah Q3 atau Q monopoli. Oke, sehingga kemudian dead weight loss-nya tercipta di mana? Tercipta di segitiga ini. Oke, tadi ini adalah MR-MC-nya. Oke, dead weight loss tadi berarti terjadi ketika apa? Ketika terjadi selisih antara P lebih besar daripada MC. Maka untuk menghilangkan dead weight loss, maka kita harus memproduksi pada level output. Maka syaratnya itu adalah kita harus mengatur agar P itu sama dengan MC. Oke, di mana P sama dengan MC? MC berpotongan dengan P, ya. MC berpotongan dengan P itu pada titik apa? Pada titik ini. Maka kita harus meregulasi, pemerintah harus meregulasi ya dengan menetapkan price seharga segini. Sehingga dengan demikian dia akan berproduksi pada saat Q4. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 6. Manakah pernyataan yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi di pasar monopoli? Tidak ada biaya sosial yang timbul ketika produsen memilih tingkat keseimbangan dan output yang memaksimalkan laba. Recall lagi bahwa tingkat output yang memaksimalkan laba dalam pasar monopoli tadi terjadi pada saat MR sama dengan MC. Oke, dan tadi dampaknya apa? Dampaknya adalah timbul dead weight loss. Oke, dead weight loss itu adalah biaya sosial dari keseimbangan monopoli. Jadi ini salah karena ada biaya sosialnya. Yang B, produsen tidak dapat melakukan diskriminasi harga. Justru bisa. Mengapa? Karena monopoli memiliki monopoli power atau daya monopoli yang besar. Dia bisa menentukan P lebih besar daripada MC di atas marginal cost-nya, atau dia bisa melakukan markup dalam penentuan harganya. Oke, maka jawabannya salah. Oke, yang C, output keseimbangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Kita lihat tadi bahwa Q3 itu adalah Q dalam struktur pasar monopoli yang menimbulkan dead weight loss. Lalu kemudian kita tadi mendapatkan Q4 di mana itu akan membuat perusahaan berproduksi sama seperti PPS. Jadi ini adalah QPPS. Artinya apa? Bahwa QPPS itu lebih besar daripada Q monopoli. Oke. Jadi ini salah ya, karena kebalik, harusnya output keseimbangannya lebih rendah jika dibandingkan PPS. Yang D, produsen berperan sebagai price maker. Betul atau salah? Betul ya. Kenapa? Karena monopoli adalah satu-satunya penjual di pasar. Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Nomor 7, apabila produsen pada pasar monopoli menambah output lebih banyak dari titik keseimbangan MR sama dengan MC, maka ingat lagi bahwa MR dan MC itu menunjukkan perusahaan mencapai laba maksimum. Maka titik selain MR sama dengan MC ini akan menyebabkan atau menunjukkan area yang tidak menghasilkan laba maksimum atau labanya akan menurun dari titik laba maksimum tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, gue recall lagi sedikit bahwa tadi penentuan laba maksimum di pasar monopoli caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dulu sebentar ini kurva monopolinya. Kurva demand-nya bentuknya downward sloping ya. Ini menunjukkan D sama dengan P sama dengan AR. Ini menunjukkan MR. Oke. Kemudian di sini ada kurva marginal cost, bentuknya turun dulu baru naik. Oke. Laba maksimum terjadi di mana? Terjadi di titik MR sama dengan MC, di titik ini. Oke. Q star. Oke, naik ke atas. Ini adalah P keseimbangannya.
maka titik di luar Q star ini ya, entah itu ke kiri ataupun ke kanan, itu akan menurunkan laba ya, atau menaikkan rugi ya. MRMC bisa berarti laba maksimum atau rugi minimum. Oke, nomor 8 kita lihat. Dalam pasar persaingan monopolistik, adanya kerugian ekonomi akan menyebabkan, oke kita lihat dulu di pasar persaingan monopolistik, kurvanya seperti apa sih? Oke, ini gue recall lagi, ini P dan Q. Pasar persaingan monopolistik, bentuk kurvanya adalah downward sloping, akan tetapi dia relatif lebih elastis. Oke, ini adalah D sama dengan P sama dengan AR, ini adalah MR. Oke, MC-nya di mana? Ini MC-nya. Oke, ini MC. Misalkan dalam pasar persaingan monopolistik ada sebuah kerugian ekonomi, berarti average total cost-nya kita atur di atas. Oke, ATC-nya di sini. Maka perusahaan akan berproduksi pada saat kapan? Pada saat MR sama dengan MC di titik ini. Oke, ini adalah Q star-nya. Ini adalah MRMC-nya. Kemudian ini adalah P star-nya. Oke, naik ke atas ini adalah ATC-nya. Maka selisih ATC dengan P dikalikan dengan Q itu adalah total dari economic loss-nya. Oke, atau area persegi panjang ini menunjukkan area economic loss-nya. Oke, apa yang terjadi ketika perusahaan itu mengalami economic loss? Ketika perusahaan mengalami economic loss, ingatlah bahwa ada asumsi dalam pasar persaingan monopolistik di jangka panjang, yaitu adalah free entry and exit. Oke, ketika ada economic loss, maka perusahaan-perusahaan yang ada di pasar yang tidak bisa mempertahankan efisiensinya atau P-nya tadi lebih kecil daripada average variable cost, dia akan exit. Ya, ketika perusahaan itu exit, artinya apa? Artinya menyebabkan demand yang dihadapi oleh setiap perusahaan itu akan meningkat karena perusahaan dalam pasar sekarang lebih sedikit, mereka menghadapi demand ya, mereka dapat porsi masyarakat, porsi konsumen yang lebih besar sehingga demand firmnya mengalami peningkatan. Terlihat di mana? Misalkan kurva demandnya sekarang bergeser. Oke, bergeser ke atas, misalkan di titik ini. Oke, ini kurva D sama dengan P sama dengan AR yang baru. Ini adalah kurva MR-nya misalkan. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Titik keseimbangan baru akan terjadi di mana? Pada saat MR sama dengan MC. Di titik ini misalkan. Ini adalah Q yang baru. Oke. Q yang baru akan menyebabkan di manakah dia? P-nya adalah di sini. Oke, lalu kemudian ini adalah ATC-nya. Berarti dampaknya apa? Dampak dari kenaikan demand perusahaan itu akan menyebabkan Q keseimbangannya akan naik. Terlihat di sini. Dan P-nya akan naik. Terlihat di sini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita lihat sekarang economic loss-nya. Economic loss-nya adalah seluas persegi panjang ini. Tadi dibandingkan persegi panjang hitam, sekarang persegi panjang merah itu luas areanya lebih kecil. Artinya economic loss-nya berkurang. Economic loss-nya berkurang. Akibatnya apa? Economic loss-nya berkurang, tapi dengan keadaan dia masih berada pada economic loss kan? Maka dia akan kembali lagi ke sini. Balik lagi, turun lagi, dan turun lagi. Artinya dia berulang secara repetitif sehingga pada akhirnya ya kondisi keseimbangan di jangka panjang pada pasar monopolistik itu akan mencapai zero economic profit. Oke, dari penjelasan ini yang benar adalah yang mana? Yang benar adalah yang A ya, bahwa perusahaan akan keluar dari pasar, akan exit, dan ada peningkatan permintaan untuk setiap perusahaan. Oke. Nomor 9. Manakah dari diagram di atas yang paling tepat untuk menggambarkan keseimbangan jangka pendek bagi perusahaan di pasar persaingan monopolistik? Oke, sekarang kita lihat perbedaan dari gambar A, B, dan C ini terletak di mana? Terletak dari ATC-nya. Oke, kita analisis satu persatu.
Yang A, MRMC terjadi di sini, maka ini adalah Q star-nya. Naik ke atas, ini adalah P, tapi sama juga dengan ATC-nya. Maka ini menunjukkan kondisi apa? Menunjukkan terjadi kondisi zero economic profit. Oke, sekarang kita lihat gambar kedua. Ini adalah MRMC-nya, Q star-nya di sini, naik ke atas. Ini adalah demand-nya, atau adalah harga keseimbangannya. Sementara ATC-nya adalah di sini. Ya, ATC lebih besar daripada P, itu menunjukkan terjadinya economic loss. Oke, sekarang MRMC di sini, Q star-nya ada di sini, naik ke atas, ketemu kurva demand atau menunjukkan harga keseimbangan. Oke, ATC-nya di mana? ATC-nya ada di sini. Ya, harga yang lebih besar daripada ATC itu menunjukkan bahwa dia terjadi economic profit. Oke, mana yang tepat untuk menggambarkan kondisi perusahaan di jangka pendek? Ingatlah bahwa di pasar persaingan monopolistik dan pasar-pasar lainnya, di jangka pendek perusahaan itu bisa mencapai economic profit, bisa juga mencapai economic loss, bisa juga mencapai zero economic profit. Semua bisa untung, bisa rugi, bisa break even point di monopolistik dan semua pasar. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, jawaban A akan tepat jika pertanyaan adalah dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang di pasar persaingan monopolistik akan mencapai zero economic profit, ya, atau laba ekonomi sebesar 0. Masuk ke nomor 10. Diagram di bawah ini menggambarkan situasi di pasar persaingan monopolistik. Berapakah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di pasar persaingan monopolistik? Oke, sama seperti tadi, analisis dulu MRMC-nya di sini. MR-nya adalah di MR dan MC, maka dia akan mencapai titik keseimbangan di mana? Di sini. Turun ke bawah berarti Q star-nya adalah sebesar 20. Oke, lalu kemudian naik ke atas ketemu kurva demand. Kurva demand menunjukkan harga kan? Berarti P-nya sama dengan 80. Oke. Lalu kemudian ATC-nya di mana? ATC-nya adalah di sini. Ini ATC. Selisih P dengan ATC itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan profit per unit. Oke. Maka kalau ditanya total profitnya berapa? Menunjukkan profit per unit. Maka kalau ditanya total profitnya adalah berapa? Total profit per unit dikali dengan total unit yang terjual atau seluas persegi panjang ini. Cara hitung persegi panjang rumusnya apa? P dikali lebar, panjang kali lebar. Panjangnya berarti berapa? 80 dikurang 60. Oke, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 20. Jawaban yang tepat adalah berapa? Jawaban yang paling tepat adalah 200. Oke, nomor 10 jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sorry. Tadi kita salah ya. ATC-nya ulang ya. Oke. MRMC-nya ada di sini. Lalu kemudian Q star-nya di sini. P star-nya ada di mana? P star-nya adalah di sini. Oke, ini P sama dengan 80. Lalu kemudian ATC-nya adalah di sini. Oke, maka artinya tadi selisih P dengan ATC dikalikan dengan total Q itu menunjukkan economic loss. Oke, maka cara mencari luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Ya, berarti 80 dikurangin 70 dikali dengan 20. Jawaban yang benar adalah 200. Oke, yang C. Lanjut nomor 11. Berikut ini merupakan karakteristik pasar oligopoli. A. Terdapat beberapa penjual yang menawarkan barang jasa yang sama, atau dalam ekonomi kita sebutnya apa? Homogen ya. Lalu kemudian atau punya kemiripan, atau kita bisa sebut sebagai diferensi. Yes. Benar nggak pasar oligopoli? Iya. Pilih barangnya bisa di antara dua itu. Keputusan perusahaan terkait harga dan kuantitas dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Betul. Kenapa? Karena ada saling ketergantungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain di pasar oligopoli. Sehingga hasil output dari kebijakan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan bergantung pada reaksi dari perusahaan lawannya. Oke, yang C, perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan ketika biaya marginal, ya, berarti MC sama dengan penerimaan marginal
sama dengan harga. Oke, sementara ini hanya tercapai di mana? Ini hanya tercapai di pasar persaingan sempurna. Nah, sementara di pasar-pasar lainnya itu MC sama dengan MR benar, tetapi tidak sama dengan P. Oke, salah. Oke. Dan D, perusahaan bisa memaksimal keuntungannya ketika mereka bekerja sama dan bertindak seperti monopolis. Betul ya, mereka bisa melakukan yang namanya kartel harga. Tapi apakah ini mudah untuk tercapai? Tidak. Kalau kita lihat nanti di game teori, bahwa ada ketidakpercayaan antar perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli yang menyebabkan mereka cenderung untuk menggagalkan kesepakatan kartel tersebut. Ya, tapi mereka seharusnya bisa kalau mereka bertindak seperti monopolis. Sehingga jawaban yang salah, yang benar adalah yang salah dalam hal ini adalah yang C. Nomor 12. Karakteristik kuantitas equilibrium di pasar oligopoli adalah sekarang kita bisa recall lagi ya gambar jenis-jenis pasar persaingan jenis-jenis pasar dalam ekonomi. Di ekstrem kiri adalah pasar persaingan sempurna, di ekstrem kanan adalah pasar monopoli. Ya, kenapa? Karena ini bertolak belakang. Pasar persaingan sempurna tingkat persaingannya sangat tinggi karena penjual pembeli sangat banyak. Sementara monopoli penjualnya hanya satu sehingga tingkat persaingannya sangat rendah. Di antara kedua titik ekstrem ini ada pasar yang di tengah-tengah. Namun yang lebih mirip ke pasar persaingan sempurna itu adalah pasar persaingan monopolistik. Oke, sementara yang lebih mirip ke monopoli namanya adalah pasar oligopoli. Oke, tadi kita tahu bahwa seperti yang tadi dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Q di pasar persaingan sempurna itu lebih besar daripada Q di pasar monopoli. Ya, artinya tadi Q-nya itu lebih besar dibandingkan Q di pasar monopoli. Artinya dia juga lebih besar di pasar monopolistik, lebih besar juga dari pasar oligopoli. Oke, kebalikannya, P di pasar persaingan sempurna yang terbentuk adalah dimana tadi ini adalah pasar persaingan sempurna ya. Oke, maka PPS dibandingkan dengan P monopoli, siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah P monopoli. Oke, maka PPS itu harganya lebih rendah dibandingkan monopoli. Artinya juga lebih rendah dari monopolistik dan lebih rendah dari oligopoli. Oke, maka jawaban yang benar di mana? Kuantitas equilibrium di pasar oligopoli ya, itu adalah dia lebih tinggi dari pasar monopoli tapi lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lihat nomor 13. Wingsfoot dan Indofood adalah duopoli. Wingsfoot memproduksi 480 juta unit output dan Indofood memproduksi 90 unit output. Itu berarti kenyataannya. Oke, ketika Indofood produksi 890, maka Wingsfoot memaksimalkan keuntungannya dengan produksi 480. Oke, ketika Wingsfoot menghasilkan 480, maka Indofood memaksimalkan keuntungannya dengan 890. Oke, berarti artinya apa? Berarti kalimat yang ada ketikanya itu menunjukkan syaratnya, ya, syarat dari skenarionya. Berarti tadi if ya, jika I itu produksi sebanyak 890, maka Wingsfoot akan produksi sebanyak 480. Kenyataannya benar nggak? Wingsfoot benar, dia memproduksi 480 unit ketika Indofood produksi 890 unit. Berarti terpenuhi. Ya, berarti terpenuhi. Lanjut. Sekarang, if Wingsfoot dia produksi 480, maka Indofood akan memilih 890. Benar nggak? Wingsfoot produksi 480, dia produksi 890. Artinya benar. Artinya ini adalah disebut sebagai best strategy dari kedua pelaku ekonomi. Atau kita biasa sebut adalah sebagai Nash equilibrium. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, ini lebih lanjut nanti kita pelajari di mana? Di game theory. Ya, ada dua istilah nanti disebut sebagai dominant strategy, yang kedua adalah Nash equilibrium. Oke, nomor 14 kita lihat manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar. Peristiwa apapun yang mengubah permintaan atau penawaran tenaga kerja akan mengubah pula nilai marginal product of labor
Oke, perusahaan yang bertujuan memaksimumkan keuntungannya itu tidak akan menyewa tenaga kerja apabila nilai MPL lebih rendah daripada tingkat gaji. Penurunan pada penawaran tenaga kerja akan menurunkan gaji dan jumlah tenaga kerja. Menaikkan permintaan tenaga kerja akan menaikkan gaji namun mengurangi jumlah tenaga kerja. Oke, berarti sekarang kita bicara tentang input. Dalam hal ini khususnya adalah input yang berbentuk labor. Oke, dengan asumsi pasar persaingan sempurna maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Oke, di tingkat market maka tingkat keseimbangan akan terjadi ketika di sini sumbunya adalah wage, ini adalah L, ya, ini adalah demand for labor, ini adalah supply for labor. Oke, tingkat keseimbangan akan terjadi di mana? Ketika demand for labor itu sama dengan supply of labornya. Oke, ini adalah wage keseimbangan, ini adalah L keseimbangan. Oke, pada tingkat perusahaan ya maka ini kurvanya akan menjadi seperti ini. Ya, ini wage, ini L. Oke, kurvanya akan horizontal sama seperti pasar PPS di pasar output. Ya, ini menunjukkan demand, menunjukkan wage, menunjukkan average revenue dan juga menunjukkan marginal revenue. Dan di sini kalau di pasar output adalah marginal cost, di sini adalah yang disebut sebagai VMPL. Oke. Atau ini juga adalah demand for labor dalam tingkat perusahaan. Oke, maka perusahaan akan memaksimumkan keuntungannya, ya, laba maksimum itu syaratnya apa? Berarti ketika VMPL itu sama dengan wage. Di mana VMPL itu apa? VMPL adalah price dikali dengan marginal product of labor yang sama dengan wage. Oke, ini adalah syaratnya. Oke, maka akan terjadi mana? Terjadi di sini. Oke, ini adalah L keseimbangannya. Sekarang kita lihat. Peristiwa yang mengubah permintaan atau penawaran tenaga kerja akan mengubah nilai marginal product of labor. Benar atau enggak? Sekarang, ketika demand-nya misalkan berubah. Ketika demand yang berubah, maka yang mengakibatkan adalah tingkat ininya lebih naik ke atas. Oke, maka akan mengakibatkan terjadinya di sini. Oke, begitu juga dengan supply of labor. Namun dalam hal ini yang berubah adalah P-nya, bukan marginal product of labor. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat yang bagian B. Perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungannya tidak akan menyewa tenaga kerja apabila nilai marginal product of labor itu lebih rendah daripada tingkat gaji. Ya, berarti dia tidak akan memaksimumkan keuntungannya kecuali berarti syaratnya adalah MPL itu lebih rendah daripada tingkat gaji. Apakah benar atau salah? Salah ya, karena tadi balik lagi syaratnya adalah yang ini. Yang C, penurunan pada penawaran tenaga kerja akan menurunkan pula gaji dan juga jumlah tenaga kerja. Oke, kita lihat berarti di kurva yang kiri. Penurunan penawaran tenaga kerja. Berarti supply-nya ada di sini. Oke, akan menurunkan pula tingkat gaji. Berarti tingkat gaji akan berkurang. Dan juga jumlah tenaga kerja juga berkurang. Padahal kenyataannya adalah wage-nya naik dan juga jumlah tenaga kerjanya akan turun. Maka ini salah. Oke, yang D, kenaikan permintaan tenaga kerja itu akan menaikkan gaji namun mengurangi jumlah tenaga kerja. Kenaikan permintaan misalkan ada di sini. Oke, berarti titik keseimbangan baru terjadi di sini. Ya, dibandingkan dengan titik awal ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gajinya naik, betul ya? Gaji naik di sini dan mengurangi tenaga kerja. Benar atau salah? Salah ya, karena seharusnya dia bertambah. Maka yang benar adalah yang mana? Yang benar adalah yang A. Di mana tadi peristiwa apapun yang mengubah permintaan atau penawaran tenaga kerja itu akan mengubah nilai marginal produk. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena kalau tadi kita panjangin ke sini ya, misalkan ada di sini, maka VMPL yang terbentuk adalah di mana? Tadi misalkan VMPL-nya ada di sini, maka sekarang VMPL-nya ada di sini.
Oke, dengan asumsi bahwa P-nya tetap, maka yang berubah adalah marginal product of labor. Yang benar adalah yang A. Oke, sekarang kita lihat nomor 15. Apabila preferensi bekerja para tenaga kerja telah berubah ke arah pensiun dini, bagaimana dampak perubahan preferensi tersebut terhadap gaji dan jumlah pekerja apabila diasumsikan bahwa pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan? Oke, maka sekarang kita bisa analisis hanya dengan menggunakan kurva pasar input di tingkat pasar. Oke, tadi ini adalah wage, ini tadi adalah L. Oke, ini adalah demand for labor. Oke, ini tadi adalah supply of labor. Oke, sekarang kita lihat preferensi bekerja telah berubah ke arah pensiun dini. Oke, berarti ketika pensiun dini jumlah tenaga kerja, ya, orang-orang yang mau bekerja semakin sedikit atau supply of labor-nya semakin sedikit. Ingat bahwa demander di pasar input itu adalah si perusahaan. Oke, supply of labor-nya adalah si tenaga kerja. Kebalikannya dari pasar output. Artinya ketika semakin sedikit orang bekerja berarti supply-nya sedikit. Supply sedikit berarti supply bergeser ke kiri. Ya, ada di sini. Berarti dampaknya apa? Tadinya keseimbangannya ada di sini. Oke, sekarang keseimbangannya ada di titik I. Nih. Artinya wage yang mengalami kenaikan sementara L-nya mengalami penurunan. Jawaban yang benar nomor 15 adalah yang mana? Yang C. Oke, sekarang apabila diketahui bahwa value of marginal product pada web designer setelah meningkat secara signifikan, bagaimana fenomena ini akan berdampak pada gaji dan jumlah web designers. Oke, kita sama akan gunakan kurva yang sama, yaitu adalah kurva di pasar input pada tingkat market. Ini adalah wage dan L, ini adalah demand for labor. Ingat, ini adalah si perusahaan dan ini adalah supply of labor, yakni si tenaga kerja. Ingat tadi ketika VMPL itu meningkat, VMPL tadi menggambarkan apa? Menggambarkan juga demand, berarti demand-nya juga akan meningkat. Berarti ketika demand meningkat, demand akan bergeser ke kanan. Gambarnya akan seperti ini. Demand for labor akan bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tadinya titik keseimbangan terjadi di yang warna hitam, sekarang titik keseimbangan terjadi di yang warna merah. Artinya apa? Wage-nya naik dan L-nya naik. Nomor 16 jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lihat nomor 17. Apakah alasan paling tepat mengapa pemerintah harus menyediakan barang publik? 1. Pemerintah memiliki penerimaan pajak yang memang dialokasikan untuk hal tersebut. Pemerintah bisa mendatangkan material dengan tarif impor minimal untuk membangun barang publik tersebut jika dibutuhkan. C. Pasar kemungkinan tidak akan memenuhi kebutuhan pembangunan barang publik. Dan yang D, barang publik memang harus selalu ada untuk masyarakat dalam kondisi apapun. Mana yang tepat? Yang benar adalah yang C. Ya, jadi kenapa sih barang publik itu disediakan oleh pemerintah? Ingat bahwa dia bersifat non-excludable dan juga non-rivalry. Akibatnya apa? Jika ini diserahkan pada sektor swasta, tidak akan ada yang mau memproduksi karena tidak profitable bagi mereka. Oke, sehingga akibatnya apa? In the absence of private sectors in this case, maka yang harus menyediakan barang publik adalah pemerintah dengan menggunakan mengalokasikan penerimaan pajak yang diperoleh. Oke, nomor 18. Manakah peristiwa yang dapat menyebabkan free ridership? Kita lihat, PT KAI mengoperasikan KRL dari Kota Bogor menuju stasiun UI. Pertandingan bulu tangkis Indonesia Open, konser Jaget, dan perusahaan tekstil yang menghasilkan polusi air di sungai. Manakah yang tepat? Kalau kita lihat pilihan A, B, dan C ini adalah merupakan barang yang lebih ke private. Ya, kenapa merupakan barang yang private? Karena dia sifatnya terutama adalah excludable. Dia berbayar, sehingga kemudian tidak ada free ridership. Yang lebih tepat adalah yang D, perusahaan tekstil yang menghasilkan polusi air di sungai. Ya, itu menjadi free ridership. Ya, kenapa? Karena tadi perusahaan-perusahaan yang tekstil dia bisa menghasilkan polusi air di sungai, ya, tapi bukan dia yang menanggung. Misalkan pemerintah yang menanggung atau perusahaan-perusahaan tekstil lain yang lebih aware terhadap eksternalitas negatif yang dihasilkan. Ya, sementara dia menikmati hasilnya tanpa membayar biaya ganti rugi tersebut. Oke, kita lihat nomor 19. Pada diagram berikut, kemungkinan kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan adalah. Oke, sekarang gambar ini adalah menunjukkan terjadinya apa? Menunjukkan terjadinya eksternalitas negatif, di mana titik N, ya, titik N
itu menunjukkan adalah kondisi keseimbangan pasar. Ya. Kenapa? Karena terbentuk atas dasar marginal social benefit ya atau demand ya dengan marginal private cost yang belum mempertimbangkan marginal external cost. Sementara titik M itu adalah titik keseimbangan sosial atau yang ideal. Kenapa? Karena marginal social cost adalah marginal private cost ditambah marginal external cost. Kita sudah mempertimbangkan eksternalitas negatif yang dihasilkan. Ini adalah titik M. Oke, sehingga kemudian kita lihat apakah perusahaan beroperasi secara optimal di titik N? Tidak ya. Kenapa? Karena tadi masih ada eksternalitas. Yang B dan C, apakah dia oversupply atau undersupply? Lihat bahwa titik yang ideal adalah yang Q1, sementara kita berproduksi di Q. Artinya apa? Bahwa perusahaan beroperasi dengan kuantitas output yang terlalu banyak. Seharusnya apa? Harusnya Q-nya dikurangi. Di sisi lain harusnya P-nya dinaikin apa turun? Harusnya P-nya naik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang 19 yang B. Oke, nomor 20. Manakah padanan yang tepat mengenai infrastruktur jalan raya dan jenis barang dalam kasus berikut? Jalan Margonda yang sedang sepi di malam hari, jalan tol TB Simatupang yang tersendat padat karena antrian truk peti kemas ke arah Merak. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita review bahwa ada jenis 4 barang dalam perekonomian. Itu dikaji berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama adalah excludable dan non-excludable. Oke, yang kedua adalah rivalry dan juga non-rivalry. Oke, yang sifatnya excludable tapi rivalry apa? Disebut sebagai barang private. Excludable non-rivalry itu adalah club goods. Oke. Non-excludable tapi rivalry itu adalah common resource. Oke, non-rivalry dan non-excludable itu adalah public goods. Oke, sekarang kita lihat bahwa jalan Margonda Raya yang sepi di malam hari, bahwa jalan Margonda Raya, jalan Margonda itu kita bisa gratis atau berbayar ketika kita pakai. Gratis ya, berarti dia adalah non-excludable. Oke, yang sedang sepi di malam hari. Sepi artinya apa? Dia bersifat non-rivalry. Ya, artinya apa? Ini adalah public goods berdasarkan kriteria tersebut. Oke, sekarang jalan tol TB Simatupang ya, jalan tol. Jalan tol itu berbayar atau gratis? Berbayar ya. Berarti dia adalah excludable. Ya, yang sedang macet. Ya, yang sedang tersendat padat. Yang padat itu berarti artinya dia bersifat rivalry. Maka ini lebih ke mana? Ini lebih ke private goods. Maka mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke. Itu adalah pembahasan untuk bagian PG nomor 1 sampai dengan 20. Kita masuk ke pembahasan esai, ada 7 soal di sini, kita bahas satu per satu. Oke. Tabel di bawah ini menunjukkan data produksi suatu perusahaan manufaktur di suatu pasar persaingan sempurna. Ingat bahwa pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Harga jual produk yang berlaku adalah P sama dengan 15 unit. Oke, perintah soal yang pertama adalah untuk melengkapi tabel di atas. Dari tabel ini ada yang bisa kita langsung isi duluan. Oke, yang pertama ya, diketahui bahwa harga pasarnya sebesar 15 unit. Oke, dan karena bentuknya adalah pasar persaingan sempurna di mana bentuk kurva permintaan individunya adalah bentuknya horizontal, artinya pada tingkat Q berapapun harganya akan konstan sebesar 15. Maka kita bisa langsung isi di sini adalah 15. Oke. Apalagi yang bisa kita isi langsung? Yaitu adalah total fixed cost. Yang namanya fixed cost artinya akan sama juga untuk setiap tingkat quantity. Kalau sudah diketahui total fixed cost di salah satu quantity sebesar 10, maka otomatis yang lainnya juga nilainya akan sebesar 10. Oke. Data apa yang penuh di sini yaitu adalah data total cost. Tadi kita sudah menghitung fixed cost, maka kita bisa menghitung variable cost. Dalam hal ini kita tahu bahwa variable cost adalah total cost dikurangin fixed cost. Maka artinya apa? Kurangnya area total cost dengan total fixed cost. Oke, kita kurangin satu persatu. 10 dikurang 10 hasilnya 0.
Oke. Kemudian 20 kurang 10, 10. 30 kurang 10, 20. Ini 35 kurang 10 harusnya 25 ya. Ini salah soalnya. 50 dikurang 10, 40. Lalu kemudian 60 dan 85. Oke, lanjut. Average variable cost. Average variable cost itu kita bisa hitung dari mana? AVC itu rumusnya adalah variable cost dibagi dengan Q. Oke, maka artinya apa? Kita bagi TVC dengan Q. Oke, 0 dibagi 0 itu tidak ada. Oke, 10 dibagi 1, 10. Lalu kemudian ini juga 10. 25 per 3 atau 8,33. 10, 12, dan 14,17. Selesai. Lanjut, marginal cost. Marginal cost itu apa sih? Marginal cost itu adalah delta TC per delta Q. Ya, berarti kita pengen melihat ya perubahan TC dari satu ke sebelumnya dibagi dengan perubahan Q dari satu ke sebelumnya. Dan karena ini semua adalah perubahannya satu-satu, ya kan, 6 ke 5, 5 ke 4 dan seterusnya, maka kita sudah bisa langsung pasti pembaginya adalah 1. Kita tinggal lihat selisih dari TC 1 ke 1 sebelumnya. Oke. Untuk marginal cost pertama itu tidak bisa karena nggak ada data sebelumnya. 20 dengan 10 berarti 10, 30 ke 20, 10 juga. Oke, lalu kemudian ini 5, kemudian ini 15, 20, dan 25. Oke, total revenue. Total revenue rumusnya apa sih? P dikali dengan Q. Artinya kita kalikan P dengan Q ini. Oke, kita kalikan satu persatu ya. Mulai dari 15 dikali 0 hasilnya 0. Lalu kemudian 15 dikali 1, 15, 30, 45, lalu kemudian 60, 75, dan 90 yang terakhir. Oke, MR sama kayak tadi. MR itu adalah delta TR per delta Q. Lagi-lagi karena perubahan Q-nya sebesar 1-1 ini setiap data, maka kita bisa bilang bahwa penyebutnya pasti akan selalu 1. Kita tinggal lihat perubahan TR 1 ke TR sebelumnya, misalkan 15 ke 0, 30 ke 15, dan seterusnya. Oke, untuk quantity sama dengan 0 kita belum bisa cari MR-nya karena nggak ada data sebelumnya. Dari 15 ke 0 berarti naik 15, 30 ke 15 selisihnya 15, 15, 15, 15, dan 15. Nah, pada dasarnya sebetulnya kalau kita sudah tahu bahwa pasar persaingan sempurna demand sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, berarti tadi ketika kita sudah mengetahui P sama dengan 15, otomatis kita juga tahu bahwa MR-nya konstan sebesar 15. Terlihat juga kan di sini P-nya 15 dan MR-nya konstan sebesar 15. Oke, lanjut. Sekarang kita cari average total cost. Average total cost itu rumusnya apa sih? Average total cost itu berarti total cost per Q. Berarti kita bagikan TC dengan Q ini. Oke, kita hitung satu-satu. ATC yang pertama belum ada. Yang kedua 20 dibagi 1, 20, 15, 11,67, 12,5, lalu kemudian 14, dan 15,83. Oke, profit apa? Profit berarti adalah TR dikurangi dengan TC. Berarti berapa? Berarti adalah TR yang ada di sini kita kurangi dengan TC yang ada di sini. Oke, berapa? Berarti 0 dikurang 10, hasilnya minus 10. Lalu kemudian minus 5, 0, 10, 10, 5, dan 5. Oke, pertanyaan yang A selesai. Pertanyaan yang ke B kemudian, pada tingkat output berapakah perusahaan akan memaksimalkan labanya? Oke, perhatikan bahwa maksimisasi laba atau laba maksimum itu tercapai ketika apa? Ketika MR sama dengan MC. Oke, diketahui bahwa MR-nya konstan sebesar 15, maka cari yang MC-nya juga sebesar 15. Oke, yaitu di mana? Kita cari MC sebesar 15 itu ada di sini. Artinya bahwa Q star-nya adalah Q pada saat laba maksimum itu terjadi ketika Q sama dengan 4. Oke. Pertanyaan yang B selesai. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan yang C. Ya. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menggambar dan jelaskan kondisi perusahaan tersebut saat memperoleh laba ekonomi. Oke, berarti kita tinggal gambarkan saja berdasarkan data-data yang kita dapat tadi. Oke,
Ini P, ini Q, lalu kemudian ini adalah kurva demand, perusahaan yang bentuknya horizontal karena pasar persaingan sempurna. Ini menandakan adalah D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Oke, lalu kemudian ada marginal cost di sini. Oke, marginal cost di sini. Lalu kemudian perusahaan akan berproduksi pada saat apa? MR sama dengan MC. Berarti di titik ini, yaitu tadi kita dapatkan bahwa Q star-nya sebesar 4. Oke, lalu kemudian pada titik ini, tadi P star-nya berapa? P star-nya adalah pada saat Q sama dengan 4, P-nya juga sebesar 15. Nah, average total cost-nya di mana? Karena kita mau mencari laba ekonomi, maka average total cost-nya ada di bawahnya. Oke, bentuknya bisa seperti ini. Oke, ini. Tadi ATC-nya berapa? Pada saat Q sama dengan 4, ATC-nya adalah sebesar 12,5. Oke, berarti ATC-nya 12,5. Oke, maka laba ekonominya di mana? Laba ekonominya adalah di sini. Ya, ini disebut sebagai laba ekonomi. Ya, jelaskan kondisi perusahaan saat memperoleh laba ekonomi. Ini, kondisi perusahaan saat mencapai laba ekonomi adalah dia akan berproduksi pada saat MRMC, yaitu adalah titik laba maksimumnya, dan pada titik tersebut P-nya akan lebih besar daripada average total cost, yang artinya harga per unit lebih tinggi daripada biaya rata-rata per unit. Gitu. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Soalnya bicara tentang perusahaan monopoli yang menerapkan kebijakan harga tunggal atau single price. Pertanyaan pertama, dia minta untuk gambarkan dan jelaskan kondisi output dan harga keseimbangan yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut. Oke. Yang bagian A berarti penentuan harga dan kuantitasnya didasarkan pada kurva yang ada. Oke, ini adalah P dan Q. Kita ingat bahwa di pasar monopoli bentuk kurvanya adalah downward sloping. Seperti ini, ada D sama dengan P sama dengan AR. MR-nya di mana? MR-nya ada di kurva yang terpisah. Oke, ini MR-nya. Lalu kemudian MC-nya adalah bentuknya seperti ini, turun dulu baru naik seperti biasa ya. Nah, sehingga kemudian titik laba maksimumnya terjadi pada saat kapan? Pada saat MR sama dengan MC, yaitu pada saat di Q star. Oke, pada ini adalah MRMC-nya. Oke, lalu kemudian ini adalah ketemu ke demand, maka ini adalah harga keseimbangannya ya, atau P star. Oke, tadi selisih antara P dengan MC itu menunjukkan adanya monopoli power. Oke, itu yang B. Sekarang kita jelaskan bagaimana kondisi efisiensi yang terbentuk jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Oke, maka gue bisa jelaskan, ini bisa dijelaskan lagi dengan kurva yang tadi sudah kita bikin. Tapi di sini kita bandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna, ya, kita ketahui bahwa kurva demand-nya bentuknya gimana? Horizontal. Oke, lalu kemudian tidak ada selisih antara P dengan MC, sehingga kemudian bentuknya nanti akan seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini adalah D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR untuk di pasar persaingan sempurna. Oke. Keseimbangannya terjadi di mana? Keseimbangan laba maksimum akan terjadi pada saat MR dan MC versi pasar persaingan sempurna, berarti di titik ini. Oke. Ini Q star. Lalu kemudian P-nya di mana? P-nya di sini. Oke. Pertama, kita bisa tahu bahwa dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, ya, Q, pasar persaingan sempurna dengan Q, monopoli, siapa yang lebih besar di sini? Yang lebih besar adalah pasar persaingan sempurna. Itu perbandingan efisiensi yang pertama. Dan efisiensi yang kedua, kita bisa lihat bahwa dengan Q yang lebih sedikit dijual oleh pasar monopoli menyebabkan terciptanya dead weight loss, ya, atau kesejahteraan yang hilang. Itu tergambar di mana? Tergambar pada segitiga ini. Ini disebut sebagai dead weight loss. Kenapa? Karena ada area surplus yang tidak didistribusikan kepada konsumen ataupun produsen. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat yang C pertanyaannya. Ini adalah ekstensi dari pertanyaan sebelumnya. Apa makna dari DWL yang timbul? Oke, berarti tadi DWL adalah kesejahteraan atau total surplus yang hilang karena produksi lebih sedikit dibandingkan tingkat output yang optimal. Oke, tingkat output optimal di mana? Di pasar persaingan sempurna. Oke, nah kesejahteraan hilang ini karena apa? Karena tadi ada konsumen
yang daya belinya di atas harga pasar, berarti di mana? Area konsumen yang ini nih. Area konsumen yang misalkan area yang ini misalkan. Area konsumen yang ini nih. Oke. Itu dia harga belinya di atas harga pasar, di atas pasar yang ini nih. Tapi kemudian dan juga ada produsen yang biaya marginalnya di bawah harga pasar, yaitu di mana? Nih. Area yang ini. Itu dia biaya marginalnya MC-nya di bawah pasar kan? Tapi kemudian tidak bisa melakukan transaksi. Kenapa? Karena transaksinya berhenti sampai di Q star yang warna merah. Gitu. Oke? Itu tadi untuk yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Suatu perusahaan monopoli dapat menerapkan kebijakan diskriminasi harga. Oke? 1. Berikan contoh dan jelaskan praktik diskriminasi harga. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga, oke, itu adalah ya, praktik memberlakukan harga yang berbeda, oke, pada barang atau jasa yang sama kepada konsumen atau kelompok konsumen yang berbeda. Oke, jadi apa sih artinya? Ini barang dan jasanya yang kita kasih sama nih, tapi kemudian kita nerapin harga yang beda kepada konsumen-konsumen atau ke kelompok konsumen yang berbeda. Gitu. Jadi misalkan ke gue, dia tetapin harga 10.000, tapi begitu dia jual ke teman gue, dia jual harganya 15.000. Ada berbagai contoh diskriminasi harga. Oke, kalau kalian tahu, diskriminasi harga dibagi menjadi 3 derajat ya. Derajat pertama ya, first degree, second dan third degree price discrimination. Gue review sedikit. First degree price discrimination itu menetapkan harga dengan cara disebut sebagai reservation price, di mana kita menetapkan harga pada maximum willingness to pay seseorang. Ini juga disebut sebagai perfect price discrimination. Kenapa? Karena kita membuat surplus konsumen menjadi senilai 0. Lalu kemudian yang kedua itu disebut sebagai second degree price discrimination, di mana penetapan harganya itu berdasarkan quantity, berapa jumlah barang yang dibeli. Semakin banyak yang dibeli, harganya semakin murah. Ini juga disebut sebagai sistem apa? Sistem block pricing. Dan yang terakhir adalah third degree price discrimination, di mana kita menerapkan harga yang berbeda pada kelompok-kelompok konsumen ya. Ada kelompok konsumen dulu harus dibentuk dan elastisitasnya berbeda. Ada yang lebih elastis dan lebih inelastis. Nah, contohnya ada banyak. Gue bisa bahas di contoh yang ketiga misalkan. Di contoh yang ketiga adalah contohnya tiket pesawat. Kalau kalian naik pesawat dan kalian tanya orang-orang di sekitar kalian, itu bisa aja kemungkinan besar harga tiket yang mereka bayar harganya beda dengan kalian. Padahal mereka sama-sama dapat satu kursi yang sama. Nah, itu disebut sebagai price discrimination. Nah, kalau kalian lihat tren harga pesawat pada saat masih jauh dari tanggal penerbangan, harganya biasanya masih murah. Makin ke belakang, makin mendekati hari penerbangan, harganya semakin mahal. Kenapa? Karena pihak airline itu menyesuaikan dengan dengan elastisitas dari kelompok-kelompok konsumen yang membeli di tanggal-tanggal tersebut. Kalau orang-orang yang beli tiket dari jauh-jauh, biasanya mereka mau ngapain sih? Mau holiday, mau liburan kan? Nah, kelompok konsumen tersebut permintaannya cenderung sifatnya apa? Elastis. Mereka kan tidak terlalu butuh, nggak harus pergi banget tanggal segitu kan. Mereka punya beberapa opsi tanggal lain misalkan untuk liburan atau destinasi lain untuk liburan. Maka harganya ditetapkan relatif lebih murah. Kebalikan yang mendekati hari H, orang-orang yang biasanya memesan tiket pesawat adalah orang-orang yang misalkan orang-orang untuk keperluan bisnis atau ada keperluan mendesak. Sehingga kemudian elastisitasnya cenderung lebih inelastis karena mereka menganggap tiket pesawat tersebut adalah hal yang penting dan tidak ada substitusi terdekatnya. Sehingga kemudian kita bisa menerapkan harga yang lebih mahal. Itu adalah contoh dan penjelasan dari price discrimination. Oke, pertanyaan yang B. Oke. Mengapa produsen pada pasar monopoli memilih strategi diskriminasi harga jika memungkinkan daripada strategi harga tunggal? Lengkapi penjelasan Anda dengan gambar. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, tujuan dari diskriminasi harga itu apa sih? Tujuan dari diskriminasi harga itu adalah untuk mengcapture consumer surplus konsumen untuk dijadikan menjadi apa?
untuk dijadikan sebagai tambahan profit bagi perusahaan. Tujuan dari diskriminasi harga itu, kalau kita bisa kenain harga yang lebih mahal bagi kelompok konsumen yang layak kena lebih mahal, lebih baik kita kena lebih mahal, profit kita lebih besar. Oke, nah sekarang kita mari bandingkan dengan kurva. Di kurva yang sebelah kiri itu adalah penetapan single price. Oke, penetapan single price di sini ada kurvanya. Oke, ini P dan Q. Lalu kemudian ini adalah demand. Ya, ini sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR-nya ada di sini. Ya, jangan sampai disamakan dengan MR. Oke, MR-nya ada di sini. Lalu kemudian ini adalah marginal cost-nya. Marginal cost-nya di sini gue mau asumsikan dia sifatnya konstan. Ya, tidak seperti biasanya. Oke, MRMC tercapai di mana? Di sini. Oke, ini Q star. Oke, ini adalah MRMC-nya, P-nya di mana? P-nya adalah di sini. Artinya apa? Ini adalah kebijakan harga tunggal sampai dengan Q star. Ya, semua orang akan ditetapkan harga yang sama sebesar P star. Oke, nah artinya apa? Surplus konsumen di mana? Surplus konsumen itu adalah area di bawah demand, berarti di bawah demand ini, tapi di atas harga pasar. Berarti area apa? Area ini. Ini adalah area surplus konsumen. Oke. Sementara area di atas marginal cost ya atau dan di bawah harga itu bisa disebut sebagai surplus produsen atau profit bagi perusahaan. Ya, bentuknya ini. Ya, ini adalah profit bagi perusahaan. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian perusahaan itu menetapkan menetapkan sebagai price discrimination? Dalam hal ini adalah gue mau angkat kasusnya adalah perfect price discrimination, di mana kita bisa menerapkan harga yang berbeda untuk setiap orang pada maximum willingness to pay-nya. Oke, perfect price discrimination. Oke, ini ada di sini. Lalu kemudian ini P dan Q ya seperti biasa. Ini adalah demand. Oke, ini D sama dengan P sama dengan AR. Ini adalah MR. Oke, dan ini adalah marginal cost-nya. Seperti biasa, diasumsikan dia bentuknya adalah linear ya. Oke, ini marginal cost-nya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita menerapkan harga misalkan untuk orang pertama ya, untuk orang pertama kita bisa terapkan harganya 10. Orang kedua kita menetapkan harganya sebesar misalkan 8 dan seterusnya. Berdempet pada kurva demand-nya. Akibatnya apa? Tidak ada celah antara kurva demand dan harga dari yang dikenakan oleh perusahaan kepada setiap konsumen itu sendiri. Akibatnya ada nggak surplus konsumennya? Nggak ada ya. Surplus konsumen kan area di bawah demand dan di atas harga pasar. Padahal demand dan pasar ketika kita menerapkan perfect price discrimination itu menempel, berhimpit. Oke, sehingga akibatnya apa? Seluruh surplus konsumen itu akibatnya ditransfer menjadi profit bagi perusahaan. Ya, jadi seluruh area ini menjadi profit bagi perusahaan. Gitu. Oke, itu untuk yang nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4 ya. Oke, di sini ada sebuah cerita ya. Ada 2 perusahaan, Utama Spice dan Bali Balance. Oke, mereka mengconsider untuk mengiklankan produk mereka. Ingat bahwa di pasar monopolistik iklan adalah bagian dari non-price competition. Kenapa? Karena barang yang adalah barang diferensiasi. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, nah di sini Utama Spice ya menyadari bahwa produk mereka itu adalah barang-barang yang kualitasnya rendah. Ada di sini. Oke, sementara Bali Balance produknya berkualitas baik. Nah, sekarang kita akan mengconsider apakah iklan ini worth it untuk dilakukan oleh masing-masing perusahaan atau tidak. Mana perusahaan yang seharusnya mengiklankan produk? Utama, Bali Balance, atau keduanya? Maka untuk melihat keputusan, kita selalu membandingkan antara cost and benefit. Oke, mari kita lihat satu persatu. Mulai dari yang Bali Balance dulu. Tadi Bali Balance, ya, Bali Balance itu dia karakteristik barangnya adalah barang yang berkualitas baik. Nah, kita lihat mulai dari benefitnya. Dari benefitnya, oke,
diketahui bahwa ketika dia mengiklankan produk tersebut akan ada 20.000 konsumen baru yang datang. Oke. 20.000 konsumen baru yang datang, mereka akan membeli produk yang harganya masing-masing senilai 100.000. Oke, dan karena Bali Balance barangnya berkualitas bagus, maka di sini dibilang bahwa jika konsumen puas dengan pembeliannya, maka mereka akan terus membeli 1 botol setiap bulan. Nah, kalau kita beli barang yang kualitasnya baik, kita mau nggak beli barang tersebut lagi? Mau ya, berarti ini terpenuhi. Dia akan beli barang tersebut setiap bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Jadi total pembeliannya per tahun berapa? Total pembelian atau benefit yang dicapai per tahun adalah sebesar 24 miliar. Sekarang kita lihat cost-nya. Diketahui bahwa mengeluarkan biaya, iklan tersebut mengeluarkan biaya sebanyak 2,5 miliar tanpa ada additional cost atau biaya marginal, nggak ada tambahan biayanya. Oke, maka di sini keputusannya apa? Bali Balance harus mengiklankan. Kenapa? Karena benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Sekarang kita lihat yang Utama Spice. Utama Spice tadi karakteristik barangnya seperti apa? Karakteristik barangnya berkualitas buruk. Oke, kita lihat benefitnya. Ketika dia mengiklankan produk tersebut, tadi datang 20.000 konsumen baru membeli produk yang harga satuannya 100.000. Tapi perbedaannya terletak di sini, dimana kalau barangnya berkualitas rendah, barangnya jelek, kita tentu tidak mau melakukan pembelian ulang. Maka ini tidak dikali 12 jika untuk yang Utama Spice, karena orang rata-rata akan beli barang tersebut sekali aja. Jadi benefitnya berapa? Hanya sebesar 2 miliar. Dihadapkan dengan cost yang sebesar 2,5 miliar, tentu berdasarkan cost and benefit analysis, costnya lebih besar, maka keputusannya adalah tidak iklan untuk Utama Spice. Jadi yang akan mengiklankan produknya siapa? Yaitu adalah Bali Balance. Gitu. Oke, kita sekarang lihat yang nomor 5. Nomor 5 adalah kasus game teori. Ya, misalkan sebuah kota hanya memiliki 2 fotografer profesional. Yang pertama adalah Angelina dan Brad, di mana masing-masing punya 2 strategi nih, menetapkan harga murah dan menetapkan harga mahal untuk paket foto senior mereka. Laba dari setiap strategi ditunjukkan pada tabel ini. Oke, tabel ini disebut sebagai, namanya adalah payoff matrix. Ya, ini menunjukkan laba. Pertanyaannya adalah, apakah Angelina memiliki strategi yang dominan? Jika ya, jelaskan jawaban Anda. Oke, sekarang untuk Angelina, kita berarti fokus di Angelina dulu. Oke, cara untuk melihat strategi dominan adalah mengasumsikan lawannya pada setiap strategi. Pertama, kita asumsikan bahwa Brad pasti memberlakukan harga murah. Kalau Brad memberlakukan harga murah, maka pilihannya adalah antara profit Angelina 20.000 atau profit Angelina sebesar 4.000. Mana yang akan dipilih oleh Angelina? Tentu dia akan memilih 20.000 atau menerapkan harga murah. Sekarang skenario kedua, seandainya Brad pasti menerapkan harga mahal, maka pilihan profit bagi Angelina adalah 25.000 atau 22.000. Mana yang akan dia pilih? Tentu Angelina akan memilih yang 25.000. Artinya di sini apa? Apapun yang dipilih oleh Brad, harga murah ataupun harga mahal, Angelina akan selalu menerapkan harga murah. Itu disebut sebagai strategi dominan bagi Angelina. Oke? Itu yang A. Sekarang kita lihat yang B. Mengapa kolusi atau kartel itu sulit dipertahankan pada pasar oligopoli? Oke, sekarang kita lihat. Nanti kalau kalian bikin dominan strategi untuk Brad, maka dia akan memilih juga harga murah untuk seluruh strategi yang diterapkan oleh Angelina, atau dominan strategi bagi Brad adalah harga murah. Sehingga kemudian keseimbangan atau Nash equilibriumnya terjadi di mana? Terjadi di kotak yang ini, di mana keduanya menerapkan harga murah, dan payoff yang didapatkan adalah 20.000 untuk keduanya. Tapi kalau kita lihat ya, seandainya mereka berdua bisa sepakat ya, bisa melakukan kolusi atau kartel, menerapkan harga yang mahal, maka profit mereka berdua sama-sama better off. Mereka menjadi 22.000. Tapi kenapa Nash equilibriumnya kembali ke 20.000? Balik lagi ke awal, karena tadi ya, bahwa di pasar oligopoli atau ada kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan itu bisa mengkhianati kepercayaan, kesepakatan yang sudah dibikin. Mereka bisa cenderung untuk cheating. Oke, dan akibatnya apa? Timbul ketidakpercayaan antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Mereka khawatir nih, seandainya perusahaan lawan gue mengkhianati kesepakatan, gue akan rugi besar.
maka lebih baik gue juga ikut berkhianat aja. Gue juga ikut melanggar kesepakatan yang sudah terjadi. Seluruh dua perusahaan tersebut berpikir demikian, jadilah harga murah yang terbentuk. Padahal seandainya mereka bisa melakukan kolusi kartel, profit mereka bisa dimaksimisasi baik untuk Brad maupun Angelina. Oke, yang C. Mengapa ekonom menggunakan game teori untuk mempelajari tindakan perusahaan di pasar oligopoli tetapi tidak di pasar lain? Jawabannya adalah karena hanya di pasar oligopoli lah ada ketergantungan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kenapa? Karena jumlah penjualnya ada beberapa yang menguasai pasar. Ya, ada aksi reaksi, ada saling ketergantungan. Ketika perusahaan ingin mengambil suatu kebijakan harga misalkan, maka output atau hasil yang didapatkan itu ditentukan berdasarkan reaksi dari tim lawannya. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita akan lihat ke nomor 6. Oke, nomor 6, ada Rudy, seorang pengusaha asal Indonesia. Dia memproduksi boneka marionet kecil di Den Haag. Oke, ia menjual produk harga boneka tersebut seharga 2 euro. Berarti P-nya sama dengan 2. Oke. Lalu kemudian Rudy perlu mempekerjakan pekerja dengan gaji 30 euro per jam. Berarti W-nya adalah sebesar 30. Oke. Diketahui bahwa pasar tenaga kerja sifatnya kompetitif ya, pasar persaingan sempurna. Oke. Ini adalah data pekerja atau kita bisa sebut sebagai L. Produksi marionet itu adalah total produksi, total produk. Pertama, berapakah jumlah pekerja yang perlu dipekerjakan apabila ia ingin mengoptimumkan keuntungannya? Jelaskan bagaimana Anda memperoleh hal tersebut. Ingat bahwa mengoptimalkan keuntungan atau mencapai laba maksimum di pasar input itu ketika VMPL sama dengan W. VMPL itu apa sih? P dikali MPL sama dengan W. Ini adalah syarat optimum dari pasar input. Sekarang kita lihat, berarti data yang tersedia adalah L dan total produk. Kita harus cari dulu marginal product of labor-nya. Marginal product of labor itu apa sih? Adalah delta TP per delta Q ya, dan delta L. Dan karena L-nya bertambahnya sebesar 1, maka kita sudah bisa bilang bahwa penyebutnya pasti sebesar 1. Kita tinggal lihat saja perubahan total produknya. Ini tidak ada. Lalu kemudian ini 20 ke 0 berubahnya berarti sebesar 20 ya. Lalu kemudian ini 30, 20. Lalu kemudian ada 15, 10 dan 5. Marginal product of labor-nya dapat. Sekarang kita mau cari VMPL. VMPL itu apa rumusnya? Adalah P dikali MPL. Maka ini semua kita kalikan dengan 2 ya. Ini belum ada. 20 dikali 2, 40, 60, ya, 40, 30, 20, dan 10. Pertanyaannya, mana yang memenuhi VMPL sama dengan W? Diketahui bahwa W-nya 30 tadi, maka cari yang VMPL-nya senilai 30, yaitu di sini. Atau sebesar L sama dengan 4. Ya, jadi di sini jawabannya yang A, L sama dengan 4. Yang B, apabila harga boneka marionet tetap sebesar 2, sementara gaji pekerja sekarang jadi 60, berarti W aksennya sekarang berubah jadi 60. Berarti sama, aturannya selalu VMPL sama dengan W. W-nya 60, kita cari yang VMPL-nya sebesar 60. Di mana? Di sini. Berarti jumlah pekerja yang optimum sekarang jadi berapa? L-nya berarti sekarang menjadi 2. Gitu. Oke. Sekarang yang kemudian berikutnya, berdasarkan jawaban Anda pada poin A dan B di atas, gambarkan kurva permintaan terhadap pekerja produksi boneka marionet. Ingat bahwa demand for labor ya itu adalah juga kurva VMPL-nya. Maka kita tinggal masukkan data VMPL ini ke dalam kurva yang tersedia. Oke. Nanti kalau kalian masukkan datanya, ini VMPL, lalu kemudian L, nanti kalian akan dapatkan bentuknya kira-kira begini. Oke, lalu kemudian di titik ini kalian bisa bikin ini adalah titik ketika W-nya sama dengan 60 ya. W-nya sama dengan 60, lalu kemudian kita bisa ambil kira-kira di sini itu adalah ketika W-nya sama dengan 30 untuk soal pertama. Ini soal A, ini soal B. Oke, itu yang C. Yang D, jelaskan apa yang terjadi pada kurva permintaan terhadap pekerja produksi boneka apabila terjadi kenaikan harga boneka marionet. Artinya apa tadi? Berarti ketika terjadi kenaikan harga boneka, berarti ketika D-nya naik,
Ketika P outputnya naik, P bonekanya naik, oke, dampaknya apa? Kan tadi VMPL itu kan adalah P dikali MPL, otomatis VMPL juga akan naik. VMPL naik apa? Berarti demand for labor juga akan naik. Maka secara grafik kita bisa lihat bahwa dampaknya seperti apa ya. Ini adalah wage dan ini adalah L. Ini adalah demand for labor. Ini adalah supply for labor. Demand for labor, supply for labor. Tingkat keseimbangan awalnya terjadi di sini. Sekarang demand for labornya naik, berarti bergeser ke kanan. Ada di sini. Oke. Keseimbangan baru terbentuk di sini. Dampaknya apa? Wage-nya akan naik, L-nya akan naik, ya. W akan naik dan L akan naik. Itu adalah jawaban untuk yang D. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Oke, soal terakhir nomor 7. Diketahui bahwa 90% komoditas perdagangan ditransportasikan lewat laut yang menyebabkan industri pelayaran sebagai penyumbang polusi terbesar di sektor transportasi. Berarti ini bicara tentang kasus apa? Kasus eksternalitas negatif. Ya, eksternalitas itu apa sih? Eksternalitas dampak positif atau negatif yang dirasakan oleh pelaku ekonomi lain dari suatu transaksi pasar namun gagal diperhitungkan dalam biaya produksi perusahaan atau dalam transaksi pasar itu sendiri. Ya, jenisnya apa? Yang sifatnya negatif karena polusi ya. Oke, sejak 1 Januari ada aturan baru yang mensyaratkan bahwa setiap kapal yang berlayar harus menggunakan bahan bakar solar low sulfur. Oke, sekarang diketahui bahwa marginal private cost-nya sebesar 1 plus 2Q ya. MPC-nya itu sebesar 1 plus 2Q. Oke, lalu kemudian diketahui lagi bahwa MSC-nya sebesar 4 plus 2Q. Dan karena tidak ada external benefit, maka tadi MSB sama dengan MPB, berarti ini sama juga dengan demand ya, sama dengan demand itu sebesar 10 minus Q. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Tentukan harga keseimbangan pasar, berarti yang masih ada eksternalitasnya, yang masih memperhitungkan hanya private cost-nya saja. Berarti di sini keseimbangannya terjadi ketika apa? Ketika demand itu sama dengan marginal private cost-nya. Kita hanya menghitung supply dari private cost-nya itu sendiri, belum mengconsider external cost-nya. Oke, berarti kita masukkan angkanya 10 min Q ketemu dengan marginal private cost 1 plus 2Q. Berapa akhirnya? Berarti 3Q itu sama dengan 9. Q star-nya berapa? Sebesar 3. P-nya berapa? Kita bisa substitusi ke persamaan demand-nya. Berarti 10 dikurangi 3. Dapat berapa? 7. Ini dia. Oke. Sekarang yang B, pertanyaan adalah keseimbangan secara sosial. Berarti yang sudah ideal, yang sudah tidak ada eksternalitas lagi, sudah mempertimbangkan marginal external benefit. Oke, yaitu adalah apa? Berarti ketika demand-nya tidak dihitung, ya tidak disamakan ke MPB lagi, tapi sudah ke MSC. Tidak ke MPC lagi, tapi sudah ke MSC. Di mana MSC sudah memasukkan external cost-nya dalam perhitungan marginal cost perusahaan. Oke, maka ini adalah 10 minus Q sama dengan MSC-nya berapa? 4 plus 2Q. Ya, kita dapatkan 3Q sama dengan 6, maka Q-nya sebesar 2 keseimbangannya. Lalu kemudian P-nya berapa? Berarti P-nya kita masukkan lagi ke persamaan demand, 10 dikurang 2 adalah 8. Selesai. Yang C, kenapa terdapat perbedaan antara A dan B? Berarti tadi karena ada eksternalitas negatif, ada marginal external cost di situ. Sehingga kemudian apa? Harga yang seimbang dalam keseimbangan pasar itu cenderung apa? Berarti dia lebih tinggi dibandingkan yang ideal atau yang sebaik atau keseimbangan secara sosial. Sebaliknya harganya terlalu rendah dibandingkan harga yang seimbang secara sosial. Itu yang C. Oke, yang D. Yang D adalah pada Desember 2020 itu maka dilakukan pengecekan terhadap kapal-kapal. Ternyata dapat bahwa 60% dari 100 kapal itu menggunakan solar dan dengan kadar sulfur tinggi. Kita pengen menghitung berapa sih economic loss-nya atau biaya ekonomi dari hal ini. Maka untuk mencari hal tersebut kita consider dulu untuk setiap kapal berapa deadweight loss yang dihasilkan. Caranya gimana? Berarti tinggal masukkan hasil perhitungan kita yang tadi, gitu ya. Ini adalah kurva kurva demand-nya atau marginal private benefit
ya. MPB tadi sama juga dengan MSB, sama juga dengan demand perusahaan ya. Lalu kemudian ini adalah marginal private cost yang belum memperhitungkan eksternalitas. Sementara kalau sudah memperhitungkan eksternalitas menjadi marginal social cost ya. Biayanya untuk setiap tingkat kuantitas itu lebih tinggi. Makanya dia bergeser ke kiri. Oke, tadi keseimbangan pasar itu di mana? Berarti di saat tadi Q-nya sama dengan 3. Oke, lalu kemudian ini sama dengan 7. Sementara yang seimbang secara sosial itu ada di ketika P-nya sebesar 8 dan Q-nya sebesar 2. Nah, pertanyaannya dead weight loss-nya di mana? Dead weight loss-nya itu sebetulnya tercipta di sini nih. Kalau kita tarik garis ke atas, ini adalah segitiga dead weight loss-nya. Ya, DWL-nya. Maka untuk mencari luas segitiga tersebut, kita butuh untuk tahu data P di titik ini. P di titik ini itu apa sih? P ketika Q-nya sama dengan 3. Berarti ketika Q-nya sama dengan 3, ya, kita pengen tahu, ya, ini Q sama dengan 3 di apa? Di kurva MSC kan? Berarti kita pengen tahu MSC-nya berapa? Masukkan aja ke kurva MSC yang tadi. Berarti 4 ditambah 2, masukkan Q-nya sebesar 3. Oke, sebesar berapa? Jadinya sebesar 10. Dapat. Sehingga luas segitiganya berapa? Ya, DWL-nya kita dapat berapa? DWL-nya alasnya adalah 10 dikurang 7 dikalikan dengan tingginya berapa? 3 dikurang 2 dibagi dengan 2. Dapat berapa? 3/2. Oke, berarti economic loss-nya berapa? Tadi dari 100 perusahaan 60%-nya itu masih beroperasi dengan solar yang kadar sulfurnya tinggi. Berarti 60 dikali 3/2 atau economic loss-nya sebesar 90. Oke, itu untuk yang jawaban D. Pertanyaan terakhir, selain eksternalitas sebutkan 2 contoh kegagalan pasar yang lain. Oke, selain eksternalitas ada apa saja? Ada informasi yang asimetris ya. Lalu kemudian ada daya monopoli. Daya monopoli itu apa sih? P lebih besar daripada MC ya. Dan yang terakhir itu adalah public goods yang sifatnya apa? Non-excludable dan non-rivalry. Oke, kira-kira itu pembahasan dari ujian akhir semester PS1. Kita sudah bahas PG dan esainya. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian PS1 ini. Selamat belajar teman-teman, semoga lancar, semoga dimudahkan. Terima kasih, see you guys.